kita langsung ya. Pergub jam belajar masyarakat ini mengatur agar ada partisipasi dari orang tua dan kerjasama dengan sekolah agar anak-anak setelah selesai di sekolah juga melaksanakan kegiatan belajar di rumah dan didampingi dengan penuh kehangatan dan kasih sayang oleh orang tua, menjauhkan mereka sejenak dari pengaruh gadget sehingga ada komunikasi yang intens antara siswa atau anak dan orang tua. Pergub jam belajar masyarakat ini kegiatan dari Melki Joni mengajak belajar. Kami harus sampaikan kepada kalian sebagai sosialisasi ya, kepada kita semua sebagai warga sekolah SMA Negeri 3 Subang ya, terkait dengan program atau gerakan jam belajar masyarakat yang sudah diluncurkan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki ya, di momen upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional ya, beberapa hari yang lalu tanggal 2 Mei 2026. Kita membudayakan kembali kebiasaan yang kumpul bersama dengan keluarga untuk belajar. Jadi belajar bukan hanya anak-anak sekolah saja ya, orang tua juga belajar. Yang dimaksud oleh pemerintah di sana adalah supaya kita ada satu momen di mana di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga itu ada satu momen kita kumpul bersama ya, kita berdoa bersama, berbincang-bincang bersama, berdiskusi bersama ya, orang tua menanyakan keadaan belajar anak, itu maksudnya. Jadi saya kira ini satu gerakan yang luar biasa ya. Anak-anak sekalian, kita sampaikan ini tolong agar itu nanti ditindaklanjuti ya. Atur pola belajar kalian ya, di jam malam itu ya, singkirkan sementara kalian punya gawai itu ya, kalian punya HP itu ya, ya kurang lebih 1 sampai 2 jam itu ya, kalian sisihkan untuk 4 plus 6. Hati-hati jangan tertipu. Ingat barisan aritmatika. Iya Mama. Masih belajar? Masih, ini masih banyak sih. Dari jam berapa tadi belajarnya? Tadi kayaknya udah dari jam 6:30. Dari 6:30. Iya. Apa nak? Ini matematika. Oh hebat. Tetap semangat ya. Iya Tetap Papa. fokus pada cita-citanya. Papa Mama dukung Elin, semangat sayang. Makasih Papa. Oke, ini kan sedikit lagi sudah waktu kita makan malam. Semangat ya. Oke Mama. Sambil nunggu Elin belajar selesai, Mama juga baca buku. Oke. Dadah. Dadah. Itu selisih antar suku. Jadi suku setengah. Kami sebagai orang tuanya Erlin sangat bangga untuk Erlin karena tanpa kami memberikan jadwal yang ketat, dia sendiri bisa mengatur jadwal untuk belajarnya tanpa kami harus kasih tahu jam begini belajar. Tapi dia sudah bisa memanage waktunya untuk belajar sendiri. Ya, memang jam belajar yang dia jalani sekarang dari jam 7, setengah 7 hingga setengah 8 malam paling pas buat dia karena dia sudah mendapatkan istirahat yang cukup, sudah mandi, pikiran segar. Dan sore dia kan masih banyak olahraga toh? Dia masih sempat olahraga. Ya, kami senang dengan metode belajar seperti ini. Jadi dia menjadi lebih bersemangat dan menyicil setiap hari sehingga pada saat ujian akhirnya dia sudah betul-betul siap menghadapi materi yang akan diujikan. Semoga semua anak-anak tetap semangat di dalam meraih cita-cita mereka. Semangat! Segala perkara dapat ku tanggung. Wih,
Mama po Ana nih belajar apa nih sayang? Belajar agama nih, Ma. Dari mana? Di sekolah? ATK kok? ATK apa tuh, Ma? Ih, lu pura-pura son tahu le. ATK tuh emang terkendali toh sayang. Aman-aman, Sa. Ada tugas toh. Tadi belajar agama terus ibarat SPR nih. Bilang apa? Kenapa katong tuh harus mengambil Tuhan dalam setiap petik masalah? Kalau menurut Ade apa? Kalau menurut beta sih karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan dalam setiap masalah. Yang Ade bilang tuh Tuhan berikan ketong kekuatan nih. Jadi mama tahu itu ayat yang ada berkaitan dengan itu. Kayaknya di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 itu dia bilang begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi setiap ada masalah jangan ada itu cepat untuk curhat di teman atau curhat di media sosial. Minta di Tuhan, curhat di Tuhan karena Tuhan itu yang memberikan jalan keluar, solusi. Ente yang ada ini sudah jelas di ini ayat. Segala perkara Dia tanggung. Jadi jangan terlalu mengandalkan bapak dan mama pun kekuatan, atau mengandalkan teman pun kekuatan, atau lebih curhat di media sosial. Begitu saja dia harus penyerahan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu akan memberikan ketumpunya semangat, kekuatan spiritual itu Tuhan selalu ada. Ada yang bisa mengerti yang mama bilang kok. Sudah, Ma. Jadi apa? kalau katong ada masalah tuh katong harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan cepat-cepat umbati Media sosial atau kawan. ingat Ya. ya sudah mau istiqomah pakaian ke besok ada ini. Oke. Makasih, Ma. Oke, good night. Kakak. Ya, Bikin apa? soalnya belajar kimia. Belajar apa, Nak? Kimia. Ya, Ada PR kok? ada dari PS dari bagus. Oh, coba lihat. Abi, susah lihat. Dulu Mama bisa belajar itu dong. Kemana di sekolah tadi? Apa? Aman kah? Oh, pelajaran apa? Pelajaran matematika, prakarya, sejarah dengan kimia. Kemana? Guru menjelaskan? Guru menjelaskan apa? Mengerti? Dengan Ada yang susah masalahnya. Terus kalau semuanya susah begitu, kemana? Boleh lihat HP? boleh, cuman kalau dapat izin baru boleh. Kalau soalnya Oh, itu yang betul. Di sekolah tuh sebenarnya jangan bawa HP. Kalau pelajaran HP kumpul. Jadi kalau kerja tugas tuh, terutama kalau kerja soal tuh, murni betul-betul dari pemahaman anak-anak. ya, Nanti usul di ibu guru begitu ya. Kalau ujian tuh jangan pakai HP. Karena HP itu bisa jadi barang yang buruk atau barang ya tergantung dari kita yang menggunakan. kita ya. Jadi kurang main HP ya. Karena HP itu juga tidak bagus buat Ingat, nah lanjut tugas ya. ya. Pasal ya. Dengan adanya jam belajar di luar jam sekolah, anak-anak lebih fokus di rumah dan bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal sehingga prestasi mereka bertambah menjadi lebih baik. Menurut saya program ini bagus dan bermanfaat karena bisa membantu anak-anak lebih fokus belajar dan tidak terlalu sering main HP. Shalom
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Putu Dewi Ariantari, orang tua dari anak Gede Yudhistira Arya Sastrawan, siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Kupang. Menurut saya, gerakan meja belajar yang dicetuskan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena, dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Joni Asadoma, sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Manfaat dari gerakan meja belajar yang saya rasakan sebagai orang tua diantaranya: yang pertama, meningkatnya kualitas belajar anak dan disiplin anak. Yang kedua, membatasi penggunaan gadget yang berlebihan. Yang ketiga, mempererat hubungan antara anak, orang tua, dan keluarga. Yang keempat, pembentukan karakter anak dan pelestarian budaya lokal. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung gerakan meja belajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak-anak Nusa Tenggara Timur, generasi penerus bangsa. Maju NTT! Dihentak sunyi, geram gusarmu mulai gerayangi kupingku. Saya ingin bertanya, kira-kira tanggapan Mama terkait dengan program belajar di rumah didampingi oleh orang tua yang dilakukan oleh Gubernur bagaimana? Terima kasih. Menurut pendapat saya, program yang dikeluarkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur sangat baik agar anak-anak lebih fokus dalam belajar, lebih mengerti dengan suasana rumah yang nyaman, sehingga apalagi didampingi oleh orang tua, sehingga anak-anak tidak bermain dalam belajar. Dia lebih serius sehingga ia boleh berhasil. Bicarakan besok kan bagaimana, lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu memelukmu. Kegiatan orang tua menemani anak belajar itu adalah suatu pembiasaan yang akan bagus dan positif dilakukan. Selain itu juga akan mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Dan yang tentunya pada saat ini begitu banyak kasus mengenai remaja yang kita dengar. Salah satunya untuk mengurangi kasus itu kita menemani mereka belajar sambil kita sisipi di sela-sela jeda belajarnya dengan menanyakan hal-hal apa yang dihadapi hari ini, ataupun kesulitan-kesulitan apa, ataupun ada mungkin peristiwa-peristiwa yang membuat dia berkesan pada hari itu. Kita menanyakannya bukan hanya sekedar tentang apa peristiwa yang menarik, tetapi apa yang membuat dia merasa sedih ataukah gelisah pada hari itu. Yang tanpa disadarinya, karena sambil belajar tadi, dia akan menceritakannya dengan santai dan lebih terbuka. Mama, beta mau tanya dong. Menurut Mama, kemana Mama tanggapan tentang peraturan gubernur yang nanti akan diterapkan? Itu tuh tentang pembatasan gadget pada anak, lalu pengontrolan jam belajar, dan juga waktu kebersamaan bersama orang tua. Itu kemana? Mama rasa itu paling betul. Itu bukti bahwa pemerintah peduli akan kehidupan keluarga yang di dalamnya ada orang tua dan anak-anak yang juga adalah siswa atau pelajar. Mama rasa penggunaan gadget yang terlalu berlebihan, susah ingat waktu, dalam hal ini waktu belajar, waktu bersama keluarga, itu juga sangat betul. Kita harus tahu bahwa gadget yang adalah teknologi
berguna dalam menunjang kita pun kehidupan, menunjang anak-anak dalam belajar. Tetapi gadget juga punya risiko-risiko yang tidak benar kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Apalagi kalau sepanjang hari kita hanya bermain gadget, lupa waktu belajar, lupa berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga, dengan orang tua, itu juga tidak benar. Karena itu, gadget sebagai bagian dari teknologi haruslah digunakan dengan baik dalam menunjang kita punya kehidupan. Dalam hal ini sebagai pelajar, tetapi juga gadget dapat membangun relasi kita dengan sesama. Tetapi jangan itu kita pakai untuk hal-hal yang tidak betul. Tenangkanlah, ini abadi. Kami di Wistima Paroki Khusus Gereja Katedral Kupang membimbing para remaja dengan berbagai macam karakter yang baik, mengajar mereka saling menghargai satu dengan yang lain, dan memberikan pemahaman tentang pemahaman tentang Gereja Katolik dan liturgi Gereja Katolik, di mana dari hal-hal tersebut di sini menjadi satu kegiatan yang sangat positif. Artinya bahwa mereka di luar sana dengan kehidupan duniawi mereka yang mungkin saja sering bermain gadget, malas ke gereja, pergaulan yang sedikit di luar jalan, atau pergaulan yang negatif. Dalam hal ini saya percaya bahwa kami membimbing mereka dalam berbagai karakter, membimbing mereka dalam pengajaran Katolik, pendalaman rohani. Mereka akan diarahkan untuk berperilaku yang baik, dengan artian bahwa mereka akan mengurangi penggunaan gadget dan berfokus pada kehidupan karakter mereka yang jauh lebih baik. Begitupun dalam pergaulan mereka sehari-hari, di sini mereka dididik, dibentuk karakternya, dibentuk kerohaniannya, sehingga pada saat mereka keluar, mereka punya kehidupan kerohanian yang mereka bawa dalam gereja, yang mereka bawa untuk kehidupan sehari-hari. Itu mereka tanamkan dan mereka implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus sering ikut bersama dalam keluarga, kekumpulan keluarga, kita hadir. Jangan kalau orang tua ada kegiatan keluarga, arisan keluarga, kamu malah duduk tidak peduli, main HP atau apa.